Isu kedekatan Ridwan Kamil dan Aura Kasih lagi panas. Timeline kamu penuh potongan unggahan, tangkapan layar komentar, dan spekulasi yang saling sambung. Tidak ada klarifikasi langsung, tidak ada bantahan tegas. Ruang kosong itu lalu diisi asumsi. Polanya klasik. Satu unggahan viral, warganet mentafsirkan. Akun gosip memanaskan. Algoritma mendorong. Dalam hitungan jam, cerita liar terasa seperti fakta. Nama Ridwan Kamil langsung jadi pusat sorotan. Aura Kasih ikut terseret. Setiap gestur dibaca, setiap caption dikaitkan. Padahal, sampai hari ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi isu kedekatan tersebut. Namun publik terlanjur membangun narasi sendiri. Kamu pasti melihatnya. Kolom komentar berubah jadi arena debat. Ada yang menuduh, ada yang membela, ada juga yang sekedar ikut ribut. Di tengah suasana itu, fokus publik mendadak beralih ke satu sosok, Atalia Praratya, istri sah Ridwan Kamil. Banyak yang menunggu reaksinya, banyak yang berharap ada sindiran, ada klarifikasi, ada luapan emosi. Namun yang muncul justru sebaliknya. Atalia memilih diam dari isu. Ia tidak membalas rumor, ia tidak menyebut nama siapapun, ia tetap menjalani aktivitasnya. Menjelang akhir tahun, Atalia muncul dengan pesan yang sangat tenang. Ucapan Natal dan Tahun Baru 2026. Nada reflektif, pilihan kata yang lembut. Ia membuka pesannya dengan sapaan sederhana. Ia menyebut namanya sendiri. Ia lalu mengajak semua orang melangkah dengan semangat baru, hati yang lebih lapang, dan tekad untuk berbagi kebaikan. Tidak ada satu kata pun yang menyinggung isu yang sedang ramai. Buat kamu yang mengikuti dinamika media sosial, momen ini terasa kontras. Saat publik sibuk menuding, Atalia berbicara soal ketenangan. Saat rumor dipelihara, ia mengajak menjaga satu sama lain. Banyak warganet membaca pesan itu sebagai sikap, bukan pernyataan hukum, bukan klarifikasi teknis, melainkan respons personal yang bernuansa doa. Atalia juga menyinggung soal Indonesia. Ia menyebut negeri ini tumbuh dari perbedaan yang dirawat dengan kasih dan kebijaksanaan. Kalimat ini cepat disorot. Banyak yang menilai pesan itu relevan dengan situasi yang ia hadapi. Perbedaan pandangan, perbedaan emosi, semua bisa berujung konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Pesan tersebut terasa umum, namun konteksnya membuat maknanya terasa dalam. Ia melanjutkan dengan kalimat tentang tahun baru sebagai kesempatan. Kesempatan untuk melangkah dengan hati lapang, pikiran jernih, niat lebih baik. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti nasihat hidup. Bagi sebagian lain, ini terbaca sebagai cara Atalia berdamai dengan situasi pribadinya. Kamu bebas menafsirkan. Namun satu hal jelas, ia memilih kata yang menenangkan, bukan memancing. Harapan Atalia untuk tahun mendatang juga disampaikan dengan nada yang sama. Ia berharap ada kedamaian, kesehatan, dan keberkahan. Ia menutup dengan doa untuk Indonesia yang rukun, hangat, dan saling menjaga. Lagi-lagi, tidak ada tudingan, tidak ada pembelaan diri, tidak ada serangan balik. Unggahan dan pernyataan ini langsung jadi sorotan. Banyak akun mengutip, banyak yang membagikan ulang. Komentar pun terbagi. Ada yang memuji kedewasaan sikapnya, ada yang merasa iba, ada juga yang tetap menyeret isu lama. Namun secara umum, respons publik terhadap pesan Atalia cenderung positif. Data interaksi menunjukkan unggahan bernuansa damai cenderung mendapat rasio komentar dukungan yang lebih tinggi dibanding unggahan gosip murni. Konteks rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil memang sedang berada di fase sensitif. Keduanya telah sepakat untuk bercerai. Proses hukum masih berjalan. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung belum keluar. Namun keduanya menegaskan proses ini berlangsung damai. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada drama saling serang di ruang publik. Atalia mengajukan gugatan cerai dengan alasan ingin berpisah. Ia juga menegaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan orang ketiga. Pernyataan ini penting. Ia memotong asumsi sejak awal. Bahkan dalam proses itu, Atalia tidak menuntut pembagian harta gonogini. Sikap ini memperkuat citra proses yang dijalani dengan kesepakatan dan tanpa perebutan. Di titik ini, kamu bisa melihat kontras yang kuat. Di satu sisi, isu kedekatan RK dan Aura Kasih terus menghangat tanpa konfirmasi. Di sisi lain,
Atalia memilih jalur sunyi. Ia bicara soal doa. Ia bicara soal kebersamaan. Ia bicara soal menjaga hati. Pilihan ini tidak populer di era klik cepat. Namun justru karena itu, ia menonjol. Secara komunikasi publik, langkah Atalia menarik. Banyak figur publik memilih klarifikasi panjang. Ada yang memilih konferensi pers. Ada yang memilih unggahan emosional. Atalia tidak melakukan itu. Ia menggunakan momen perayaan keagamaan dan pergantian tahun. Ia menyampaikan pesan universal. Strategi ini menurunkan tensi. Ia tidak memberi bahan baru untuk dipelintir. Buat kamu yang aktif di media sosial, kasus ini memberi pelajaran nyata. Tidak semua isu perlu dijawab dengan suara keras. Tidak semua rumor perlu dilawan dengan bantahan. Kadang, diam yang bermakna justru lebih kuat. Apalagi jika diisi pesan yang mengajak refleksi. Warganet juga ikut bercermin. Sebagian mulai mempertanyakan ulang cara mereka mengonsumsi gosip. Sebagian lain tetap bertahan dengan narasi favoritnya. Ini wajar. Ruang publik selalu penuh suara. Namun sikap Atalia memberi alternatif. Ada pilihan untuk tetap waras di tengah kebisingan. Hingga kini, Ridwan Kamil dan Aura Kasih belum memberi pernyataan resmi terkait isu kedekatan tersebut. Situasi ini membuat spekulasi masih berjalan. Namun pesan Atalia telah menciptakan jeda. Jeda untuk bernafas, jeda untuk berpikir, jeda untuk tidak langsung menghakimi. Kamu mungkin bertanya, apakah pesan damai bisa menghentikan rumor? Jawabannya sederhana, tidak sepenuhnya. Namun pesan seperti ini bisa menggeser fokus. Dari gosip ke refleksi, dari tuduhan ke empati, dari emosi ke akal sehat. Di akhir tahun, saat banyak orang menutup buku lama, Atalia memilih membuka halaman baru dengan doa. Ia tidak mengontrol apa yang orang bicarakan. Ia mengontrol apa yang ia sampaikan. Pilihan itu terlihat sederhana, namun dampaknya terasa luas. Cerita ini belum selesai. Proses hukum masih berjalan. Isu di media sosial masih bergerak. Namun satu hal sudah terlihat jelas. Di tengah pusaran isu, ada satu suara yang memilih tenang. Suara itu datang dari Atalia Praratya. Bukan dengan klarifikasi keras, bukan dengan bantahan panjang, melainkan dengan doa dan harakan. Dan di era serba reaktif, sikap seperti ini terasa langka. Kamu boleh setuju, kamu boleh tidak. Namun kamu tidak bisa mengabaikan satu fakta. Pesan damai seringkali berbicara lebih keras dibanding ribut yang tak berujung.